Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang memahami Rasul Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul artinya adalah utusan. Sedangkan Ulul Azmi terdiri dari dua kata, ulul dan azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Tahukah kamu siapa saja yang tergolong Rasul Ulul Azmi? Setiap Rasul memiliki tantangan yang berbeda dalam menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Dari 25 Nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu pertama, Nabi Nuh alaihi salam, kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam, yang keempat, Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kelima Rasul tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang menyembah kepada selain Allah. Selama 950 tahun Nabi Nuh menyiarkan ajaran Allah, tetapi umatnya tetap saja ingkar menyembah berhala. Yang lebih menyakitkan, anak dan istrinya menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh tidak berputus asa terhadap sikap kaumnya yang menolak dakwanya. Ia terus mengajak mereka malam dan siang hari, menasihati mereka secara rahasia dan terang-terangan, menjelaskan dengan lembut dakwah yang dibawanya, tetapi mereka tetap saja menolak dan bersikap angkuh dengan menutup telinga mereka. Nabi Nuh pun bersedih karena kaumnya tidak mau memenuhi ajakannya. Bahkan beliau meminta kepada Allah untuk menyegerakan azab kepada kaumnya. Beliau mengadu kepada Allah dalam surat Nuh ayat 26-27. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi, sangat kafir." Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal dan mengajarkannya cara membuat kapal dengan baik. Saat membuat kapal, Nabi Nuh dibantu oleh kaumnya yang beriman kepada Allah. Setiap kali orang-orang kafir melewati Nabi Nuh dan pengikutnya, mereka menghina dan mengejeknya.
karena melihat Nabi Nuh membuat kapal besar di gurun Sahara yang tidak ada sungai dan laut. Penghinaan mereka bertambah ketika mereka tahu bahwa maksud Nabi Nuh membuat kapal adalah untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Nabi Nuh pun selesai membuat kapal dan mengetahui bahwa banjir besar akan tiba. Maka ia meminta kepada umatnya yang beriman untuk menaiki kapal tersebut. Ia juga mengangkut berbagai macam jenis hewan. Ketika Nabi Nuh dan pengikutnya telah berada di atas kapal, langit langsung mengucurkan hujannya dengan deras. Petir menggelegar, dari dalam tanah memancar air yang sangat deras. Kapal pun mulai mengapung di atas air, dan dengan cepat air membanjiri bumi. Ketika itu, Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an sedang berlari ke atas gunung. Ia memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Al-Quran Surat Hud ayat 42. Tetapi Kan'an menolak ajakan ayahnya dan berkata, "Tidak ayah, aku akan menanjak ke gunung, aku pasti akan selamat." Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Tiba-tiba datanglah gelombang besar dan Kan'an pun tidak terlihat. Gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Al-Quran Surat Hud ayat 43. Kaum Nabi Nuh yang kafir saat melihat air membanjiri rumah, mereka pun segera mencari tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Tetapi sayang sekali, banjir tersebut telah mencapai puncak gunung. Allah membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh serta pengikutnya. Nabi Nuh dan pengikutnya bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikannya. Allah memerintahkan kepada langit dan bumi, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Maka air pun surut, kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Al-Quran Surat Hud ayat 44. Nabi Nuh dan pengikutnya pun turun dari kapal dan melepaskan hewan-hewan yang diangkutnya. Nabi Nuh dan pengikutnya menjalani hidup baru. Beliau mengajarkan mereka hukum-hukum agama, banyak melakukan zikrullah, sholat, dan berpuasa hingga beliau wafat. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya, artinya bapak para nabi, karena banyak keturunannya yang menjadi nabi dan rasul. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, bekerja sebagai pembuat patung dan menjualnya kepada orang-orang untuk menjadi sembahan mereka. Sejak kecil, Allah sudah mengkaruniakan kecerdasan, berpikir kritis, serta keberanian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat usianya semakin dewasa, mulailah ia memikirkan siapakah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya, sehingga dia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud di negeri Babilonia, Irak. Raja Namrud adalah seorang raja yang kejam dan sombong. Raja Namrud dan kaumnya menyembah patung-patung berhala. Ketika Raja Namrud dan kaumnya keluar kota, Nabi Ibrahim pergi ke kuil, tempat patung-patung tersebut disembah. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut menggunakan kapaknya, hingga menjadi berkeping-keping, kecuali berhala yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim mengalungkan kapaknya di patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya. Ketika para penduduk kembali ke kuil, mereka sangat terkejut melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan ini. Salah seorang dari mereka berkata bahwa ada seorang pemuda yang membenci Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim namanya. Nabi Ibrahim pun ditangkap dan dihadapkan kepada mereka. Mereka bertanya, "Apa engkau Ibrahim yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami?" Nabi Ibrahim pun menjawab bahwa patung yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala mereka. Mereka berkata, "Berhala tidak mungkin dapat berbicara, Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab
Mengapa kalian menyembah berhala, sedangkan kalian tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara dan melakukan apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim telah tampak dan alasan mereka kalah, setan kembali menghasut mereka. Raja Namrud memerintahkan mereka untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup di tengah lapangan agar bisa disaksikan banyak orang. Nabi Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka ketika kobaran api yang sangat dahsyat mati, keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan selamat, utuh, dan tidak ada sedikit pun yang terbakar. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada masa Raja Fir'aun. Pemerintahan Fir'aun sangat zalim. Dia mengakui dirinya adalah Tuhan. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi bahwa negeri Mesir terbakar habis. Rakyatnya banyak yang mati, kecuali orang-orang Bani Israel yang hidup. Setelah itu, Fir'aun memerintahkan para peramalnya untuk mengartikan mimpinya itu. Akan ada seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan merebut tahtanya. Setelah mendengar arti mimpinya itu, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Perintah Fir'aun membuat Yukabat, ibu Nabi Musa, merasa takut karena telah melahirkan seorang anak laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk agar bayi tersebut dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil. Peti tersebut hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh istri Fir'aun bernama Asia yang sedang berada di tepian sungai. Istri Fir'aun belum dikaruniai anak, kemudian mengangkat bayi tersebut sebagai anaknya dan diberi nama Musa. Setelah Musa menjadi dewasa, Allah menganugerahkan kepadanya pangkat kenabian, kecerdasan, dan pengetahuan yang banyak. Suatu hari, Nabi Musa melihat perkelahian antara seorang pemuda dari Bani Israel dengan pemuda dari suku Kipti. Saat hendak melerai, Nabi Musa tidak sengaja memukul pemuda dari suku Kipti hingga tewas. Karena kesalahannya itu, Nabi Musa diancam akan dibunuh. Nabi Musa memohon ampun kepada Allah, lalu keluar dari istana dan pergi menuju kota Madian. Di sana ia bertemu dengan Nabi Shu'aib dan bekerja sebagai pengembala kambing, kemudian menikah dengan anak perempuan Nabi Shu'aib alaihi salam. Setelah 10 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali menemui Fir'aun dan mengajaknya beriman kepada Allah. Allah pun mengangkat Harun, saudara Nabi Musa, menjadi nabi untuk membantunya dalam menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam istana Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun dengan lantang mengatakan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun sangat marah dan meminta Musa untuk memberikan bukti bahwa ia benar utusan Allah. Maka Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular dan tangannya mengeluarkan cahaya. Pada awalnya, Fir'aun merasa takjub namun tidak mau mengakuinya. Fir'aun menyebut Nabi Musa seorang penyihir. Untuk membuktikan ia lebih hebat dari Nabi Musa, Fir'aun mengumpulkan 3 penyihir terhebat untuk melawan Nabi Musa. Satu persatu tongkat mereka berubah menjadi ular. Di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi ular raksasa, kemudian melahap semua ular para penyihir. Penyihir yang melihat langsung bersujud dan memohon ampun kepada Nabi Musa dan bertaubat. Namun, tidak dengan Fir'aun, ia semakin sombong dan sewenang-wenang terhadap Bani Israel, sampai Allah menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya, berupa kemarau yang sangat panjang. Allah juga menurunkan angin topan, hama belalang, hama kutu, hama katak, dan Allah merubah seluruh air di Mesir menjadi darah. Tetapi,
Semua itu tidak membuat Fir'aun sadar, ia semakin membenci Nabi Musa. Semua musibah ini menimpa Fir'aun dan kaumnya. Hari pun berlalu, dan musibah ini terus berlanjut. Orang-orang Mesir mendatangi Fir'aun, mengusulkan kepadanya untuk melepaskan Bani Israel, sambil meminta Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya untuk menghilangkan musibah ini dari mereka, dan berjanji akan beriman kepada Nabi Musa jika Allah menghilangkan azabnya. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Dalam sekejap, Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Namun, ketika Allah telah menghilangkan azab itu, Fir'aun dan kaumnya mengingkarinya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Nabi Musa membawa kaumnya pada malam hari. Nabi Musa bersama pengikutnya pun pergi meninggalkan Mesir dan dikejar oleh Fir'aun serta bala tentaranya ke Laut Merah. Nabi Musa dan kaumnya terjepit di antara lautan dan pasukan Fir'aun. Saat itulah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut. Atas izin Allah, air laut terbelah menjadi dua. Terciptalah sebuah jalan bagi Nabi Musa dan para pengikutnya. Setelah sampai di seberang Laut Merah, Nabi Musa memukul tongkatnya kembali. Seketika, air laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Fir'aun. Sebelum mati tenggelam, Fir'aun mengakui kesalahannya. Namun, semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima taubat Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun terus memimpin Bani Israel melanjutkan perjalanan ke Palestina. Nabi Musa diutus oleh Allah pergi ke Bukit Tur Sina untuk menerima wahyu dari Allah, yaitu Kitab Taurat. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah bunda. 1. Apa yang dimaksud Rasul Ulul Azmi? 2. Sebutkan nabi-nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi. 3. Tuliskan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. 4. Tuliskan mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang kelima, tuliskan mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.